Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pembahasan kali ini saya akan membahas sesuai janji saya, yaitu kata kunci tentang soal teknis. Nah, pertama itu saya akan membahas teori belajar. Nah, teori belajar itu ada 4. Di antaranya teori belajar behavioristik, kemudian yang kedua itu teori belajar kognitif, yang ketiga itu teori belajar konstruktivistik, kemudian yang keempat itu teori belajar humanistik. Nah, apabila nanti di soal ada kata kunci perubahan tingkah laku dari stimulus dan respon, maka kalian tidak usah bingung lagi, pasti ada jawabannya behavioristik. Nah, itu langsung aja. Jadi apabila kalian menemukan soal yang panjang tapi sudah ketemu kata kuncinya tentang perubahan tingkah laku, berarti kalian itu tidak usah memikirkan yang lain lagi. Kalau ada, pasti ada soal jawabannya behavioristik, langsung aja kalian jawab behavioristik seperti itu dan sebagainya sampai yang bawah ya. Kalau ada berhubungan dengan teori belajar yang keempat ini di soal, nah kata kuncinya itu yang dikasih merah ya. Kalau memanusiakan manusia berarti itu jawabannya pasti humanistik seperti itu. Kita lanjut. Nah, karakteristik peserta didik itu ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, ada 5. Kalian harus bisa menghafal kelima ini ya. Nah, contoh di sini kalau soalnya berhubungan dengan anak pejabat, anak pegawai biasa, anak orang kaya, dan anak orang kurang mampu, itu berarti isinya adalah sosial ekonomi seperti itu ya. Ini untuk karakteristik peserta didik. Kalau berhubungan dengan etnik juga itu berhubungan, ada kata kuncinya suku, misalnya Jawa, Sunda, Minang, Dayak gitu kan ya, dan sebagainya. Nah, kemudian ada juga karakteristik peserta didik. Nah, karakteristik peserta didik ini yang tadi. Nah, yang tadi itu minatnya itu tidak kemasukan ya. Nah, untuk yang berhubungan dengan motivasi dan kemauan untuk belajar, nah berarti itu timbul dari siswanya ya. Nah, itu adalah berhubungan dengan minat jawabannya ya. Nah, kemudian ada juga landasan pendidikan. Nah, landasan pendidikan itu ada diantaranya landasan filosofis, yuridis, psikologis, sosiologis, landasan historis, ada juga religius. Nah, ini kata kuncinya dihafalkan yang merah ini ya. Seperti tadi yang sudah dijelaskan, apabila berhubungan dengan konsep peraturan perundang-undangan yang menjadi titik tolak sistem pendidikan, berarti itu berhubungan dengan jawabannya yuridis ya, seperti itu. Kita lanjut, kecerdasan kecerdasan majemuk. Nah, kecerdasan majemuk ini ada beberapa ya, sampai dengan kecerdasan naturalis. Nah, kalau berhubungan dengan suka dengan alam berarti itu kecerdasan naturalis ya. Kalau dengan alam ya, begitupun sebagainya yang ini ke atas ya. Ini harus dihafalkan. Kata kuncinya ini yang di merah ya, dikasih merah ya. Kalian harus diingat, harus bisa memahami ya. Seperti itu. Nah, kemudian ada teknik-teknik mendeteksi kemampuan awal peserta didik. Nah, ini ya harus dihafalkan juga ya. Nah, yang sering muncul itu kalau saya perhatikan itu yang ini nih ya, yang sering muncul. Nah, yang ini. Tapi pasti nanti kalau lagi tes ya, di hari H-nya itu pasti beragam-ragam soalnya. Maksudnya pasti semua ini di antara yang ini ada yang kena gitu kan di soal tersebut. Pasti ada muncul maksudnya seperti itu. Nah, kita lanjut.
iklim komunikasi. Nah, iklim komunikasi itu sampai humble itu harus dihafalkan ya atau dipahami ya. Nah, ini kata kuncinya ya. Dari sikap menghargai, kemudian kemampuan menempatkan. Nah, ini kan ini diantaranya ya humble, sampai humble gitu kan. Nah, yang kalian harus ingat itu di sini sikap menghargai, kemampuan menempatkan diri, kemudian dapat didengarkan atau dimengerti dengan baik ya, kemudian kejelasan dari pesan itu sendiri. Nah, ini harus kalian pahami ya. Nah, kemudian ada juga model-model pembelajaran abad 21, diantaranya ada discovery learning, kemudian sampai dengan kolaboratif ya. Nah, ini kalian harus bisa memahami dan menghafal kata kuncinya supaya nanti pas kalian menemukan jawaban yang sudah diberikan oleh saya, ini kata kuncinya, kalian tidak usah bingung lagi untuk menjawabnya dan tidak usah menguras waktu terlalu banyak untuk bisa menjawabnya seperti itu ya. Jadi dari sekarang ayo kita menghafal supaya kalian itu bisa lolos ya untuk P3K di 2021 ini. Nah, makanya dari sekarang hafalkan kata kuncinya seperti itu. Nah, untuk materi kali ini sampai sampai model-model pembelajaran abad 21 dulu. Nah, nanti dilanjut ke syntax problem ya. Nah, nanti ini di penjelasan selanjutnya ya, next yang akan datang. Nah, ini yang sudah dikasih ya atau sudah dijelaskan, ini kalian harus bisa menghafalnya ya atau memahami ya dari teori belajar sampai yang tadi. Mungkin untuk video kali ini dicukupkan sampai di sini untuk kata kunci teknis ya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.